selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita nggak bakal reading ya, nggak bakal reading dulu. Hari ini aku khusus mau ngebahas mengenai bagaimana sih cara mencintai dirimu sendiri ya. How to love yourself ya. Karena banyak yang sepertinya masih belum memahami bagaimana sih cara to love yourself, untuk mencintai dirimu sendiri. Kalau mau lihat di YouTube, kalau mau lihat di Google itu, kalau kita mau cari ya banyak ya versinya. Tapi di sini yang aku mau bahas itu versi aku ya, versi Frinimo ya. Oke. Nah, di sini itu how to love yourself itu pun aku juga baru ilmu yang aku dapat sebenarnya belum lama ya. Pastinya ini terjadi karena banyak tower moment di hidup aku ya. Banyak tower moment di hidup aku di mana aku jadi sedih ya, di mana aku jadi kecewa ya, malah kadang-kadang aku menuduh sepertinya alam semesta dan Tuhan itu nggak adil ya, seperti itu. Nah, di sini ya setelah melewati ini semua ya, pelajaran yang paling berharga aku dapat itu adalah to put yourself first ya, to free yourself ya, dan to love yourself ya, karena kamu itu adalah the most important person in the whole universe. Kamu itu adalah, kamu sendiri adalah orang yang paling penting di seluruh dunia, di semua alam semesta ya. Nah, seperti itu. Jadi satu ya, kuncinya kalau menurut aku, bagaimana sih caranya agar kamu itu mencintai dirimu sendiri ya, dan pasti kamu tujuannya ke sini dong, ke happy ya, menuju suatu full ya, perasaan yang punya fulfillment ya gitu. Jadi di sini ya, pertama ya, itu kamu apabila ada sesuatu terjadi, misalnya kegagalan bisnis, kayak aku bangkrut, misalnya karir itu ada yang ngejegal ya, bisa jadi ya kayak gitu, ada orang jealous misalnya, atau kamu putus sama pacar kamu yang udah lama banget, udah dalam kamu ya, atau kamu ada perceraian ya, bisa aja seperti itu. Nah, di sini kalau itu udah terjadi dan kamu pastinya mengalami kayak semacam tower moment ya di sini ya, di mana semuanya berantakan, itu menandakan bahwa alam semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa itu lagi ngarahin kamu menuju ke sini ya, justru menuju ke energy fulfillment ya gitu. Jadi untuk membersihkan apa yang sudah tidak lagi selaras sama kamu ya gitu. Jadi di sini kuncinya adalah satu, kamu jangan menyalahi dirimu sendiri ya. Do not blame yourself ya. Bahwa ini terjadi justru untuk membentuk kamu menjadi seorang yang jauh lebih baik ya. Intuisi kamu nanti tambah tajam. Logika kamu tambah jalan ya, dan kamu nanti di sini belajar gimana sih cara bangkit dari keterpurukan ini ya. Kamu caranya gimana sih biar seperti ini ya, biar meninggalkan ini maksud aku ya. Nah, bisa jadi ya, kalau aku nih ya, tahapnya kalau misalnya mendapat tower moment, satu itu kalau kamu sedih, keluarin aja sedihnya dulu ya. Misalnya mau nangis terserah, mau cuat-cuat mah temen boleh ya. Yang penting kamu nanti dari 9 of Swords menuju 10 of Swords, dimana kamu udah bisa meninggalkan yang di belakang. Jadi kamu udah ngebelakangin tuh ya yang sedih-sedih, yang bikin kamu kecewa, kamu udah menuju matahari yang mau terbit ya gitu. Oke. Nah, satu tadi aku udah bilang kan, jangan menyalahi dirimu sendiri. Yang kedua berarti adalah kamu harus memaafkan ya, karena apapun itu juga bukan salahmu kok ya gitu, nggak ada salahnya ya. Jadi nanti yang di belakang itu yang terjadi itu justru jadi pelajaran buat kamu ya. Nah, yang kedua itu adalah jangan fokus ke orang lain ya, harus free yourself ya. Jadi jangan fokus ke orang lain ya, karena perjalanan orang itu kita nggak tahu ya, siapa tahu mereka mengalami jauh lebih hebat dari kita ya, kekecewaannya, kesedihannya, broken heartednya ya. Jadi kita fokus ke diri kita sendiri ya gitu. Seperti tadi aku bilang, nanti kalau kamu udah habis sedihnya ya, nah itu pasti kamu ada pikiran seperti ini, kok gue gini-gini aja ya, padahal hidup orang lebih bagus gitu ya, saya juga mau dong. Nah, dari situlah kita punya niat untuk bangkit ya, untuk menyembuhkan luka ya. Oke. Nah, di sini baru aku
have fun sama teman-teman ya, have fun with yourself. Nah, misalnya gini, kamu have fun with yourself-nya, kamu senang apa? Senang baca, beli buku, ya pinjem buku, nggak bisa beli juga ya, pokoknya satu pintu tutup banyak jendela terbuka, atau banyak pintu lain terbuka ya. Misalnya kamu senang hangout aja sama teman, hangout sama teman. Kalau mau traveling, go ahead traveling ya, seperti itu. Apa aja yang kamu suka? Misalnya kamu senang olahraga, do it ya gitu. Jadi cari yang paling murah, misalnya jalan, lari, atau ada klub badminton, atau ada klub tenis meja, atau tenis, apapun itu. Mau golf silakan ya gitu. Mau misalnya mau rafting karena sekalian teman-teman melepaskan adrenalin kamu, boleh ya, have fun with yourself ya, seperti itu. Nah, setelah itu tuh kan pasti udah mulai terisi tuh cup kamu dengan cinta ya gitu. Karena di sini juga kamu bisa sekalian kayak breathe gitu ya, melepaskan energi negatif dan memasukkan energi yang positif di hidupmu. Oke? Dan kamu juga udah menyadari bahwa alam semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kamu sendirinya udah beres-beres yang negatif-negatif tuh. Oke? Nah, sekarang ya adalah yang aku lakukan, mulai nulis jurnal ya, misalnya itu sebenarnya manifestasi ya. Misalnya kamu dari materi deh, kamu pengen apa? Misalnya kamu pengen punya rumah, tulis rumahnya. Pengennya di mana, rumahnya tipenya apa mau tipe yang minimalis, apa tipe Japanese style ya, seperti itu, tulis aja apa mau tipe-tipe. Atau kamu ya, kalau ternyata kamu bisa desain, kamu desain tuh ya. Kamu pengen punya mobil, tulis mobilnya apa ya, seperti itu. Atau kamu pengen punya jodohnya mau seperti apa ya, misalnya kamu jodohnya seperti ini, kulitnya harus putih, atau harus agak coklat, atau dia harus tinggi, atau dia harus agak gemuk, aku tulis ya. Nah, sama tulis juga misalnya kamu kamu mau nulis misalnya pencapaian kamu ke depan itu apa, ya, tulis ya, detail ya. Oke gitu. Nah, satu lagi ya, jangan lupa kamu juga harus nulis apa yang telah kamu raih. Misalnya kamu waktu itu lulus dengan IPK-nya tinggi, di kantor kamu pernah jadi employee of the month ya, atau employee of the year ya, menjadi pegawai teladan, itu kamu tulis ya. Atau gini aja deh, ternyata teman-teman kamu tuh sayang sama kamu dan kamu tuh jadi tempat curhat. Nah, itu ya, pencapaian kamu itu harus tulis. Itu adalah cara menghargai dirimu sendiri ya. Oke. Nah, biasanya kalau udah tulis, itu malam kita baca lagi ya, untuk afirmasi ya. Nah, mau tidur baru kita visualisasi apa yang kita mau gitu loh ya, jodohnya mau seperti ini, karirnya mesti seperti ini, yang nggak bikin stres kayak gitu-gitu ya. Oke, nah tadi udah ya bikin jurnal ya gitu. Nah, udah bikin jurnal gitu, kamu tuh harus kayak ngasih hadiah ke dirimu sendiri ya. Ternyata kamu udah bisa ngelupain si mantan nih, atau kamu udah bisa ngelupain bisnis kamu yang gagal. Nah, kamu kayak ngasih reward ke kamu ya. Misalnya kamu, hari ini aku pengen jalan-jalan ke Singapura ya, atau mau jalan-jalan kemana deh. Ngasih reward ke dirimu sendiri. Misalnya seenggaknya, aduh dulu aku pengen makan ini tapi kok aku mahal ya gitu ya. Nah, itu kamu do it aja ya. Misalnya mau ngajak orang tua kemana ya, mau ngajak anak kamu kemana, ngasih reward ke dirimu sendiri gitu ya. Oh ya, aku lupa tadi ya, kalau nulis jurnal biasanya itu yang aku lakukan, aku nggak pakai kata-kata negatif. Misalnya gini, aku nggak mau sakit, nulisnya aku sehat. Aku nggak mau jelek misalnya gitu ya, aku rambutnya nggak mau jelek, bilangnya rambutnya halus lembut. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya menggunakan kata-kata positif ya. Oke. Dan satu lagi ya, terakhir deh, hampir terakhir ini adalah bahwa di situ kita udah bisa belajar think positif ya, berpikir positif. Oke. Bahwa kita ingin meraih ke sini ya, ke 10 of Cups, di mana energy fulfillment itu kita harus berpikir positif, melangkah positif, berbicara pun nanti kamu mulai positif. Aku udah 2 tahun nggak pernah ya baca-baca berita negatif, apalagi dengerin berita yang beritanya isinya menjelekin orang aja, udah nggak pernah ya, seperti itu. Itu juga untuk mempertahankan agar energi aku stay positif ya, masih banyak cintanya, seperti itu. Oke, nah di sini juga kamu udah bisa, kalau udah seperti ini kamu udah bisa
gimana caranya membuat dirimu bahagia dengan apa yang kamu punya ya. Dan itu artinya bahwa kamu itu bersyukur dengan apa yang kamu punya ya. Jadi terakhir itu kamu mengucapkan syukur bahwa kamu bahagia, bahwa kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu ya. Kalau ternyata kamu di sini masalahnya adalah karena putus atau cerai, masih ada anak kamu yang senang, yang sayang sama kamu, masih ada orang tua yang sayang sama kamu, masih ada teman-teman yang care sama kamu, dan di luar sana masih ada cinta ya. Karena apabila dirimu udah dikelilingi dengan atau diisi jiwamu dengan cinta dan hal positif, itu akan narik positif. Positif attract positif, positif attract positif, love attracts love, likes attracts life. Gitu ya, versi How to Love Yourself dari Frinimo. Di sini aku mengajak teman-teman gimana kamu mengatasi kesedihan kamu. Di sini aku mau ngajak teman-teman untuk share how to love yourself ya. Gimana sih cara mencintai dirimu sendiri? Di sini kita tukar-tukar ini ya, tukar-tukar pengalaman ya, dari terpuruk ya, terus melepaskan kesedihan, terus udah bisa berpikir positif sampai akhirnya kamu bisa narik cinta di hidupmu ya. Karena itu pun nanti bisa jadi jodoh yang ditarik sama kamu, bisa jadi karir yang bagus, bisa jadi bisnis yang bagus, bisa jadi teman-teman yang menyenangkan datang ke kamu ya, narik ya, dan melepaskan orang-orang negatif, melepaskan energi negatif di hidupmu. Makasih banyak ya udah nonton ya. Besok-besok nanti aku ini lagi ya, buka readingan lagi. Oke? Bye.